Halo guys, Assalamualaikum. Pada penayangan episode ke-6 dibuka dengan adegan Jukyung yang berusaha menenangkan Suho. Setelah merasa tenang, mereka berbicara tentang apa yang terjadi ketika Jukyung datang ke atap. Tiba-tiba sirene gedung berbunyi dan banyak orang berlarian ke atap karena ada kebakaran. Setelah situasinya mulai terkendali, semua orang pun berebut untuk turun. Disitulah Suho berusaha untuk melindungi Jukyung yang didorong oleh orang-orang. Di halte bus, Jukyung berusaha menguatkan Suho dan berkata tidak masalah kalau ingin menangis dan tak peduli untuk berusaha baik-baik saja. Tak lama kemudian bus datang dan Jukyung pun pulang ke rumahnya. Di waktu yang sama, Hyojun ternyata merasa bersalah dengan mengatakan hal buruk kepada Suho yang membuat hubungan Jungkyung dan Suho menjadi renggang. Keesokan harinya, Jungkyung berpapasan dengan Suho di gerbang sekolah. Jungkyung berusaha menghindar dan berbalik arah namun malah dihalangi oleh Hyojun. Di ruang guru, ibu Jungkyung datang untuk bimbingan konseling orang tua murid dan betapa kesalnya ia setelah mengetahui nilai Jungkyung yang jelek. Namun wali kelas Jungkyung mengatakan nilai Jungkyung yang jelek dikarenakan lingkungan sekolahnya yang baru. Setelah ibu Jukyung selesai, ayah Suho yang merupakan artis terkenal di Korea datang untuk mengikuti konseling orang tua murid. Semua orang sangat antusias, bahkan ibu Jukyung meminta tanda tangan ayah Suho di kertas nilai Jukyung. Mengetahui ayahnya datang ke konseling membuat Suho kesal dan langsung mendatangi ayahnya. Mereka berdebat dan ternyata perdebatan tersebut dilihat oleh Jukyung dan ibunya. Karena malu dan kesal, Suho langsung pergi dari tempat tersebut. Ketika ayah Suho hendak pulang, ia melihat Hyojun tiba-tiba kehilasan ingatan di hari pemakaman Hyojun terlintas. Hyojun dan ayah Suho terlihat adu mulut karena ayah Suho tidak membantu Sehyeon saat dikeluarkan dari agensi. Sesampainya di rumah, ibu Jukyung mengeluarkan semua peralatan make up Jukyung dan meminta membuangnya. Jukyung datang tepat waktu sehingga hal tersebut tidak terjadi. Ia berjanji akan meningkatkan nilainya di ujian berikutnya. Keesokan harinya di sekolah, Jukyung dan Suho masih belum berbaikan. Setelah pelajaran biologi selesai, mereka bertugas membersihkan alat laboratorium. Mereka berdua tetap berbicara. Ketika hendak keluar, Jukyung merasa sesuatu menarik bajunya. Ia berteriak agar Suho tidak menahannya. Betapa malunya Jukyung ketika melihat bajunya ditahan oleh pengkait pintu, bukan Suho. Gowon meminta bantuan Jukyung untuk mengajarinya make up. Sepulang sekolah, ia datang ke rumah Gowon dan betapa terkejutnya ia saat Hyojun sedang menari hanya menggunakan celana dalam bermotif macan. Saat Jukyung hendak pulang, Hyojun mengantarnya sampai halte bus dan mengucapkan terima kasih telah membantu Jukyung. Sesampainya di rumah, Jukyung kembali dikejutkan dengan kehadiran Suho yang ternyata diajak oleh ibunya untuk makan malam bersama di rumah Jukyung. Keesokan harinya, kakak Jukyung mengajaknya untuk pergi ke sauna dan berjanji akan membelikannya ceker ayam. Jukyung memilih tempat paling panas di sauna. Saat hendak keluar, teman sekolahnya datang bersama Hyojun dan membuatnya gelagapan dan berbaring membelakangi mereka berdua. Setelah keduanya keluar, Jukyung langsung kabur bersama kakaknya tanpa sempat menikmati ceker ayamnya. Di jalan pulang, kakak Jukyung melihat kedai burger dan menyuruhnya untuk pergi membelikannya. Saat pesanan burgernya telah siap, ia mendapatkan teman yang dulu membulinya di sekolah lamanya. Jukyung berusaha kabur namun dihalangi oleh temannya. Mereka mengatakan sesuatu yang sangat kasar hingga akhirnya Jukyung berhasil pergi. Namun naasnya ia menjatuhkan dompetnya. Ketika temannya tersebut mencoba membuka dompet Jukyung, namun ditahan oleh Suho. Ia merebut dompet itu dari tangannya. Ia beralih mengejar Jukyung dan menemukannya di samping sebuah gedung. Jukyung melampiaskan kekesalannya kepada Suho yang terus mengganggunya, walaupun ia telah mengatakan sesuatu yang jahat kepada Jukyung.
Tak lama kemudian Sojun bersama temannya melintas di area tersebut. Suho langsung menarik Jukyung bersembunyi karena ia tahu Jukyung tak ingin wajah tanpa make upnya diketahui orang lain. Suho pulang dan membuka sebuah ruangan di rumahnya yang ternyata adalah tempat bermainnya bersama Sojun dan Sojeon. Karena merasa tertekan, ia jatuh sakit dan tidak pergi ke sekolah. Sementara di sekolah, Sojun berpapasan dengan Jukyung di gerbang sekolah. Jukyung menyapanya dan bercanda mengenai celana dalam macannya. Ia mengaum dan membuat Sojun seketika terpesona dengannya. Di tempat lain, teman Jukyung yang pernah membulinya menemukan fakta baru, yakni Sojun berpacaran dengan Jukyung yang dulu ia ganggu. Sepulang sekolah, Sojun datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan ibunya. Tanpa diketahui, Suho ternyata membantunya selama perawatan ibunya tersebut. Sojun sangat marah dan mendatangi Suho di rumahnya. Suho mengatakan kepada Sojun agar melupakan yang terjadi dan menerima bantuannya. Tiba-tiba telepon Sojun berbunyi dan mengatakan kalau Jukyung ditawan oleh musuhnya di tempat karaoke. Suho dan Sojun bergegas mencari Jukyung. Ketika Suho berhasil menemukan tempat Jukyung, Suho langsung menghajar musuh Sojun tersebut. Tak lama kemudian, Sojun pun datang dan membantu Suho menghajar musuhnya. Tak berselang lama, ketiga temannya juga datang karena panggilan video yang dilakukan oleh Jukyung. Perkelahian sangat sengit kemudian terjadi antara kubu Jukyung dengan musuh Sojun. Nah guys, itulah review episode 6 drama True Beauty. Penasaran dengan kelanjutannya? Saksikan terus di TVN. Sampai jumpa di next video.